Oskadon. Salam FNB Lover. Resi Gupta mengangguk-angguk. Rama Wisesa bingung. Dia memandang pada Empu Narada, lalu pindah pada wajah Resi Gupta dan Kipanjalin. Rama Wisesa mendesah. Sejenak perwira Mataram itu membayangkan wajah Rama Penjaga yang penuh dengan kecemasan, manakala mantra Rangga Geni menghancurkan tebing-tebing dan menumbangkan pohon-pohon. Beberapa saat kemudian, Rama Wisesa menggeleng-gelengkan kepalanya. Demi Dewata Agung, saya kira dia telah datang dan berpamitan pada Empu. Tidak. Aku juga tidak tahu kalau tidak dikatakan oleh Resi Gupta. Sebenarnya ada apa dengan anak itu, Rama Wisesa? Apakah ada sesuatu yang membuatnya marah? Ataukah ada sesuatu yang mendesak padanya sehingga dia meninggalkan tempat ini tanpa harus pamit pada gurunya? Setauku, Rama Penjaga adalah anak yang baik dan berbakti. Pasti ada apa-apanya. Rama, ceritakanlah padaku. Barangkali memang kau tahu sebab-sebabnya. Empu, ketika kami sedang mengintai pasukan Merak Jingga, tiba-tiba saya melihat sebuah bayangan melintas di antara tebing-tebing curam. Lalu saya kejar, ternyata dia adalah Rama Penjaga, Empu. Lalu setelah itu saya ajak dia ke barak. Nah, di barak dia menceritakan semuanya, juga tentang seorang gadis yang ikut bersamanya. Seorang gadis? Ya. Apakah gadis yang pernah kau ceritakan itu? Bukan, Bu. Gadis itu bukan Turganini, tapi Anjani, Empu. Gadis dari Karangmayit yang diselamatkannya dari kekejaman orang-orang Karangmayit. Gadis dari Karangmayit? Ya. Jauh sekali anak itu mengembara. Hebat. Dia bisa masuk dan keluar dari daerah itu. Padahal kita tahu bahwa daerah Karangmayit tak begitu bersahabat dengan orang-orang luar. Iya. Anak itu memang keterlaluan. Dia terlalu lemah dalam menghadapi perempuan. Rama Wisesa. Ya, Empu. Sekarang bagaimana pendapatmu? Apakah dia kembali lagi menemui perempuan itu? Kemungkinan demikian, Bu. Katanya gadis itu disembunyikannya di sebuah gua kecil di balik dinding sebelah timur. Apakah tidak sebaiknya kita menyusul atau paling tidak mencarinya di sana? Aku khawatir terjadi sesuatu dengan gadis itu. Maklum saja, kita tahu betapa tebing-tebing hancur dan alam seperti dilanda gempa yang maha dahsyat saat Rangga Geni mengalahkan Rakyat Mahisa. Aku khawatir perempuan itu justru terkurung di dalam gua. Iya, Tuhan benar. Saya juga berpendapat begitu. Sekarang, sebaiknya kita pergi saja mencarinya. Kau tahu di mana tempat itu, Rama Wisesa? Rama, bawa kami ke sana. Baiklah, Empu. Marilah, Resi dan Tuan Panjalin. Sementara itu, marilah kita lihat Rama Penjaga. Laki-laki muda murid Empu Narada itu tidak berada di tebing gunung, di gua kecil tempat di mana dia meninggalkan Anjani. Dia sudah berada jauh di batas wilayah Gunung Merapi. Dia berjalan sendiri dalam gelapnya malam. Anjani, di mana kau saat ini? Kenapa kau pergi, Anjani? Aku tahu dan yakin bahwa kau masih hidup. Kau tidak mati tertimbun reruntuhan batu. Aku yakin kau bisa menyelamatkan diri. Tapi kenapa kau tidak ada di sini? Kenapa kau pergi, Anjani? Bukankah kau janji padaku untuk tidak meninggalkanku? Kakang Rama,
Aku akan menunggumu di sini sampai kapanpun. Meskipun kau gugur dan tidak kembali lagi kemari, aku akan menunggumu. Aku akan menantimu sampai akhir hayatku. Dewata aku, di mana Anjani saat ini? Aku yakin dia tidak mati tertimbun. Aku sudah mencarinya di setiap timbunan batu, tapi aku tidak menemukan dia. Bahkan tanda-tandanya pun tidak aku temukan. Oh, Anjani, di mana kau saat ini, Anjani? Anjani, aku akan mencarimu. Aku akan mengembara untuk menemukanmu. Aku tak akan berhenti mencarimu. Hop. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari Wisnu atiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untuk tuh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lo hari Kang Bohel, lamun sing mau atuh. Kula mah beli apa-apa. Nah iki Oskadon, puyeng, larandas, lara untu, keresepan sok lara, karo kian bae kula mah Oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku, makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum Oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Tes waras. Coba ki. Aduh, Oskadon ya. Alay Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka laran dase, wis langka lara untu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah, hebat Oskadon, hebat. Yang bener sih? Bener Oskadon. Beli salah maning, cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara, cuma minum Oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo Oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Vardindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Rama Penjaga melesat menuju ke arah desa. Sementara itu Rama Wisesa dan Resi Gupta serta Empu Narada dan Kipanjali baru saja tiba di tempat di mana Rama Penjaga meninggalkan Anjani. Kalau tidak salah, disinilah letak gua kecil itu, Empu. Tempat ini berantakan. Tempat ini pun tidak luput dari goncangan gempa itu. Apakah tidak mungkin gadis itu tewas di sini? Sebaiknya kita teliti dulu tempat ini. Ayo. Lalu keempat orang itu meneliti tempat itu. Mereka mengangkat batu-batu yang berserakan dan mencari jejak. Kipanjalin melihat ke dalam gua kecil itu. Namun sejauh itu mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana Tuan Panjali? Tempat ini sepertinya bekas disatroni orang. Mungkin Rama Penjaga telah menemukan gadisnya dan pergi dari sini. Ya, kalau dia menemukan gadis itu, tidak mungkin dia pergi. Dia pasti menemui kita. Aku sudah mengatakan bahwa anak itu lemah terhadap perempuan. Bisa jadi dia dirayu oleh gadis itu dan mengajaknya pergi. Mungkin bisa jadi demikian, Bu. Tapi kalau memang dia tidak bertemu dengan gadis itu,
Dan dia mencarinya bagaimana? Atau gadis itu didapatkannya tewas di sini, lalu dia membawanya pergi? Wah, kan celaka kalau begitu. Tapi aku tidak melihat ada tanda-tanda kematian di sini. Apakah kalian melihat bercak-bercak darah? Kalau gadis itu tewas di sini, terkena batu atau tertimbun, pasti kita menemukan darahnya. Ini, aku menemukan sobekan kain. Ini. Oh, melihat dari sobekan kain ini, aku yakin ia tidak mati. Pasti ada sesuatu yang menimpa gadis itu. Iya, Bu. Dan kain ini robek bukan karena cakaran binatang buas. Iya, benar. Ini bukan cakaran binatang buas. Di sini pasti sebelumnya terjadi pertarungan. Iya, pasti ada yang mencoba membunuh gadis itu. Dan tidak menutup kemungkinan Rama Penjaka kini sedang mengejar atau mencari orang yang mengganggu perempuannya itu. Sebaiknya kita kembali saja ke barat. Tidak ada gunanya kita di sini. Ketika matahari mulai merangkak naik dan hampir sama tingginya dengan Gunung Merapi, tampak di lembah yang cukup luas di belakang barat utama telah berkumpul pasukan Mataram dan pasukan Merakjingga yang menjadi tawanan. Rakai Mahisa yang masih lumpuh dan tak berdaya tampak terikat di atas punggung seekor kuda. Para sepuh dan para perwira serta para tetua rimba persilatan yang aku hormati, hari ini atas nama Gusti yang di Pertuan Agung di Mataram, aku mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya. Karena tanpa bantuan dari semua pihak yang terkait, kami tidak ada apa-apanya. Dan niscaya, hari ini Mataram sudah lumpuh sama sekali. Dan kemenangan yang gemilang ini akan kusampaikan pada Gusti Prabu. Semoga kelak beliau berkenan mengirimkan utusan ke Merakjingga guna memberikan perintah pada yang berhak untuk memerintah Merakjingga. Sebenarnya hari ini hatiku sedih sekali, sebab tidak bisa menyertai kalian ke Merakjingga, kecuali mengirimkan separuh pasukan Mataram untuk mengawal para tahanan ke Merakjingga. Dan kami yang separuhnya lagi akan kembali ke Mataram. Hamba hanya dapat berpesan pada Gusti Prabu Rakeh Galuh untuk menghukum para pemberontak sesuai dengan kesalahan mereka. Dan pada Nak Mas Rangga Geni, aku mengucapkan banyak terima kasih. Jasamu tidak akan pernah aku lupakan. Dan mengucapkan selamat karena telah menemukan apa yang selama ini dicarinya. Semoga pada hari-hari mendatang Merakjingga akan menjadi tulang punggung Mataram dan selalu berada di garis depan dalam menghadapi para penentang Mataram. Dan atas nama Mataram, aku juga mengucapkan selamat pada Gusti Ratu yang mulia Nilot Kencana dan adiknya Nilot Mahesi. Ramawisesa, saat ini kau adalah perwira Mataram. Bawa dan pimpinlah prajurit Mataram dalam mengawal para tahanan perang sampai ke Merakjingga. Sendiko Tuan Panjalin. Dan ucapan terima kasih dan turut berduka cita atas tewasnya Ki Denta dalam peperangan mempertahankan hak-hak Mataram. Untuk itu aku akan membicarakan semuanya kelak pada Gusti Rakeh Panangkaran tentang pengabdian para kesatria dari kelompok pengemis tongkat emas untuk kesekian kalinya. Dan perabukanlah jasad Ki Denta dengan sebagaimana mestinya. Beliau adalah pejuang. Beliau adalah kesatria sejati. Aduh, Gusti, aduh. Karo apa ki obate, duh? Angger hari wis nguwatiraken bae. Wah, kok malah ngecek wong lanang gering puyeng, larandas, lara untu. Duh, aduh, saking larae sampai nyudut mengkenen. Beli kakek gawe nang obat. Aduh. Lho, ari Kang Bohel, lamun sing mawa to.
kula mah beli apa-apa. Nah iki oskadon, puyeng, larandas, larawuntu, keresepan sok lara, karo kian baik kula mah oskadon beli suwe. Aduh, sering ngantuk kita mari nginum Kang Kienku. Makane pekerjaan iki lagi numpuk pisan. Dasar Kang Bohel mah ketinggalan zaman. Minum oskadon mah ngantuk segala macem, Kang. Kang penting sih cepet waras. Ces waras. Coba Ki. Aduh, oskadon ya. Halai Jod, bener baik kayak Jet cepet teh. Wis langka puyenge, wis langka larandase, wis langka larawuntu. Aduh ilang kabeh Jod. Wah hebat oskadon hebat. Yang bener sih? Bener oskadon. Beli salah maning cepete ibarat kaya Jet. Oskadon ngilangaken segala macam penyakit puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara cuma minum oskadon obate. Oskadon ora nimbulaken rasa ngantuk, langka efek sampingane. Oskadon bisa dituku ning ndi bae, ning toko-toko obat, apotek, karo warung-warung kang parek. Oskadon obat puyeng, larandas, lara untu. Wong wadon kang lagi datang bulan ngerasa lara pisan nganggo oskadon obate. Oskadon produksi PT Supra Barbindo Pharma. Oskadon cepete kaya tenaga jet, hancur segala penyakit. Oskadon. Para prajurit Mataram yang mulia dan para perwira Mataram yang aku hormati, sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih. Kalian telah berjuang dengan gigih untuk mempertahankan Mataram, dan kalian telah menyelamatkan Mataram sekaligus Merak Jingga. Walaupun dengan berat hati, aku akan kembali ke Mataram. Dan aku juga menunggu keputusan dari Gusti Prabu Rakai Panangkaran tentang siapa kelak yang akan menggantikan diriku menjadi raja di Merak Jingga. Yang jelas, kelak aku akan mengangkat putraku Rakai Langit sebagai putra mahkota di Merak Jingga. Hidup Rakai Langit! Rangga Geni yang selama ini kalian kenal sebagai pendekar atau kesatria rambut putih adalah Rakai Langit. Dia putraku yang pertama. Kini dia telah kembali bersama dengan ibunya, yaitu permaisuriku yang tercinta, Putri Melur. Semua yang ada di lembah yang luas itu memandang ke arah cadar perak yang kini telah kembali menggunakan cadar, serta Rangga Geni yang duduk di atas punggung kudanya. Semuanya bersorak penuh kebahagiaan. Sementara itu di atas punggung seekor kuda, Rakai Mahesa yang terikat erat menggerutu dalam hati. Jadi dia Rakai Langit, putra lamangaku yang pertama. Jadi dia kakangku, dia saudaraku. Kurang ngajar, dia menjadi putra mahkota. Aku akan merayunya. Dia kakangku, tak mungkin dia tega menyiksaku seperti ini. Dia bisa melumpuhkan diriku. Pastilah dia bisa menyembuhkan diriku. Dia tak mungkin menyiksaku terus-menerus. Dia terlalu baik. Nanti setelah dia membebaskanku, aku akan membunuhnya. Dan Merak Jingga akan tetap menjadi milikku. Dan hari ini juga kami akan kembali ke Merak Jingga, sekaligus membawa para pemberontak untuk diadili di Merak Jingga. Kita adalah keluarga, dan aku selalu membuka pintu untuk menerima kalian semua, para prajurit Mataram, kapan saja. Apalagi saat ini Merak Jingga banyak kehilangan prajurit yang tangguh dan setia. Tentunya untuk mempertahankan keamanan Merak Jingga, aku membutuhkan prajurit yang banyak. Nah, sekarang aku akan membawa anak dan permaisuriku kembali ke Merak Jingga, dan juga membawa para tawanan ini semua. Untuk prajurit Mataram yang mengiringi kami, aku atas nama Merak Jingga mengucapkan banyak terima kasih. Dan untuk Tuan Panjalin, terima kasih banyak atas bantuannya selama ini.
Sapa kang awake lemes bae gageng minum oskapit. Ahe, kita kan sedina siji. Sehat awake, lan kerjane ora cepet lemes. Abda, pantes semangat lan sehat bae si Akang mah. Pantes minum oskapit sedina siji. Hebat. Oskapit salah siji multivitamin lan mineral kang paling dibutuhaken ning awak kita. Vitamin kang bisa nambah tenaga lan sekaligus menimbulaken semangat ning awak kita. Haca, oskapit vitamin kang bener-bener lengkap. Afdol, lamun kita ngebiasa akan minum oskapit sedina siji, nganggo jaga dan jaga supaya awak tetap sehat lan ora cepet lemes nganggo ngelaksanakan ing pekerjaan. Oskapit pun bagus pisan nganggo ibu-ibu kang lagi hamil lan nyusui supaya bayine sehat lan cerdas, mangkane minum oskapit sedina siji. Dan kurang darah, nafsu mangane kurang, gen minum oskapit. Oskapit vitamin kang lengkap pisan lan sekaligus menjaga ning kesehatan kita kabeh supaya dadi jag-jag weringkas waluya jatinaning. Oskapit nganggo kita kang sering kerja berat lan nganggo para olahragawan olahragawati, adik-adik pelajar, karyawan karyawati biasa akan minum oskapit sedina siji. Oskapit vitamin kang paling lengkap. Oskapit produksi PT Supra Verbindo Farma. Nah, saudara pendengar, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah kitab Mantra Naga Bumi akan kembali ke tangan Nino Kencana? Ikuti terus serial Mantra Naga Bumi ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.